Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini kita bersama-sama dapat bergabung di dalam persekutuan doa pagi online. Mari bersama-sama kita mengagungkan nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk melakukan persekutuan doa pagi online. Kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai dengan bersama-sama memujikan dari NKB 87, Junjungan yang Kupilih. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa pembuka, kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah juru selamat dan penebus kami. Tanpamu kami tidak akan ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah kehidupan yang boleh Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan senantiasa terus berjalan mengiringi setiap tapakan kaki kami.
Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan bersekutu di dalam doa pagi online ini. Kiranya Tuhan persiapkanlah hati kami untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman yang boleh bersama kami dengarkan nanti dapat terus bertumbuh, berbuah di dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk dapat melakukannya. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan doa pagi online kami ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur padamu ya Allah untuk setiap rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Syukur padamu ya Allah untuk pekerjaan yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Syukur padamu ya Allah untuk sanak saudara dan keluarga yang berada di sekitar kami yang mengasihi kami. Mari Bapak Ibu, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita akan memuji nama Tuhan, seraya kita pun mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kenikmatan dan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan bernyanyi dari NKB 133, Syukur padamu ya Allah.
Mari Bapak Ibu, sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Syukur padamu ya Allah untuk setiap rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Syukur padamu ya Allah untuk setiap kasih-Mu yang selalu mengalir dan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami juga bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan yang akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, mampukanlah kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9, dilanjut Titus 3 ayat 14. Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 9. Demikian, hai hamba-hamba, taatilah tuan-tuan yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Sedemikianlah pembacaan Alkitab kita. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kabarnya? Kiranya dimanapun saat ini Bapak dan Ibu berada, semua dalam perlindungan dan juga pemeliharaan Tuhan. Tema di dalam perenungan kita di doa pagi online pada hari ini ialah spiritualitas di tengah pekerjaan. Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai pekerjaan, ada ungkapan yang mengatakan hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Ya Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa bekerja memang menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap rutinitas kehidupan kita diwarnai oleh berbagai pekerjaan. Bekerja itu adalah sebuah proses, Bapak Ibu. Karena di dalam bekerja ada sebuah pengorbanan, ada sebuah perjuangan, dan juga ada sebuah usaha dan kerja keras. Ada masa di dalam pekerjaan atau di dalam karir kita melesat dengan tinggi. Ada masa juga di dalam pekerjaan ketika kita harus terjatuh. Bekerja adalah proses. Maka setiap dari kita yang bekerja pasti akan berhadapan dengan berbagai proses tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bekerja, biasanya kita bekerja itu dilandasi oleh motivasi apa saja. Mungkin ada dari kita yang bekerja ingin menyalurkan hobi atau ingin berkreativitas, misalnya saja seorang seniman. Jadi di dalam dia bekerja, dia menggambar, dia melukis, menyalurkan setiap kreativitasnya dan juga sebagai bidang untuk menyalurkan hobinya juga. Mungkin ada sebagian dari kita yang bekerja sesuai dengan passion, tidak memikirkan seberapa penghasilannya. Yang penting happy, yang penting senang, yang penting merasa sukacita
asalkan bekerja sesuai dengan passion. Dan tidak jarang juga Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada dari kita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, tentu hal ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Bahkan Rasul Paulus di dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 10 ia dengan tegas mengatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita diminta untuk tidak menjadi seorang pemalas, mau terus mengelola, mengusahakan, dan mengembangkan passion atau talenta yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, surat Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 9, ini mengingatkan kepada kita semuanya, sikap yang semestinya, sikap yang seharusnya dimiliki oleh seseorang ketika sedang bekerja. Mari Bapak Ibu kita bersama lihat ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Dikatakan, taatilah Tuanmu di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti taat kepada Kristus. Berlakulah sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak-Nya, penuh kerelaan hati sama seperti melayani Tuhan. Ini pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita bersama-sama perhatikan sikap dan spiritualitas apa yang semestinya hidup di dalam diri kita di tengah-tengah pekerjaan yang kita emban menurut surat Rasul Paulus di Efesus ini. Saya menyingkatnya Bapak Ibu dengan 3T. Nah, apa 3T itu? Yang pertama adalah taat. Bersikaplah taat di dalam kita bekerja. Karena pekerjaan yang saat ini kita emban itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kemudian kita juga menunda-nunda setiap pekerjaan kita. Lalu yang kedua ialah takut dan gentar. Bersikaplah takut dan gentar jika melakukan hal-hal yang tak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak jarang Bapak Ibu, demi memenuhi kepentingan pribadi, demi memenuhi kepuasan pribadi, banyak para pekerja yang kemudian terjebak pada gelimang harta dan juga tahta. Maka berani melakukan cara-cara yang jauh dari kata profesional. Misalnya saja menyikut atau menjatuhkan rekan kerja. Maka bersama-sama kita diingatkan untuk mengembangkan spiritualitas yang takut dan gentar. Ingatlah panggilan kita di dalam kita bekerja untuk takut dan gentar, agar kita tidak terjebak untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, 3T. Yang ketiga ialah tulus hati. Bersikaplah tulus hati, baik ketika dilihat ataupun ketika tidak ada orang yang melihat kita bekerja. Tetap lakukanlah setiap pekerjaan dengan hati yang murni, bukan sebatas mencari pujian bagi diri sendiri. Lakukanlah pekerjaan kita seperti kita melayani, seperti kita bekerja untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik, seperti selayaknya kita pun memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua, Bapak Ibu, bagaimana dengan spirit kita di tengah-tengah kita melakukan setiap pekerjaan? Sudahkah kita melakukan 3T ini? Sudahkah kita melakukan dengan penuh ketaatan, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan rasa takut dan gentar, dan penuh dengan ketulusan hati, seperti layaknya kita bekerja dan melayani Tuhan?
Mari bersama-sama kita renungkan. Di ayat 9, Rasul Paulus pun menegaskan kepada para tuan-tuan agar menjauhkan diri dari sikap semena-mena dan mengancam. Hal ini dilatar belakangi oleh konteks kehidupan pada masa itu, Bapak Ibu. Jadi seorang hamba biasanya sudah dibeli oleh sang tuan ini. Jadi sang tuan bisa dengan bebas memperlakukan sang hamba. Tidak jarang banyak dari tuan-tuan tersebut yang menindas dan juga berlaku semena-mena kepada para hamba. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati agar para tuan-tuan ini menjauhkan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena sesungguhnya Tuhan tidak memandang muka dan tidak melihat status sosial seseorang. Semua sama di hadapan Tuhan. Dengan apapun pekerjaan yang kita lakukan, jika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, menghidupkan spirit ketaatan, takut dan gentar, kemudian tulus hati, maka Tuhan akan berkenan di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Titus 3 ayat 14 mengatakan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Bekerjalah untuk menghasilkan buah, Bapak Ibu. Bekerjalah untuk memuliakan Tuhan. Bekerjalah untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Itu adalah ibadah kita. Ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita pun mewujud nyatakan iman dalam konteks pekerjaan apapun yang kita lakukan. Iman yang senantiasa mau terus bertumbuh dan menghasilkan buah bagi orang-orang di sekitar kita melalui setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Selamat berproses dalam pekerjaan kita. Terus hidupilah spirit yang selalu bersyukur, bersedia menghasilkan buah, dan terus menghidupi pekerjaan kita dengan bersikap 3T. Taat, takut dan gentar, serta tulus hati. Berikanlah yang terbaik dan lakukanlah setiap pekerjaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memimpin setiap langkah kita dan memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. suci dan benar.
Sungguh juru selamat, cemerlang hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk setiap tugas dan panggilan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan mau menyerahkan kehidupan kami dengan segala pekerjaan yang kami lakukan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah rekan sekerja kami. Senantiasa juga ya Tuhan hadirkanlah di dalam hati kami rasa taat, takut dan gentar, serta ketulusan hati ketika melayani, ketika kami bekerja. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam pekerjaan kami bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri atau mencari pujian di hadapan orang lain, melainkan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan yang memakai setiap tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di dalam pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau membawa doa kami bagi keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah khususnya ya Tuhan pandemi yang saat ini masih hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati pemerintah yang saat ini sedang menyusun setiap program ataupun sedang melakukan berbagai cara ya Tuhan untuk menekan angka dari positif COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah. Berikanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengambil sebuah keputusan. Biarlah itu dapat menjadi kebaikan bersama bagi rakyat-Mu di Indonesia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk proses distribusi vaksin yang masih terus dilakukan. Mari Tuhan Engkau juga yang turut campur tangan di dalamnya. Biarlah setiap orang dapat mendapatkan vaksin dan juga menjadi kekebalan di dalam tubuh masing-masing setiap kami. Namun ingatkanlah di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami pun dapat terus menjaga protokol kesehatan, untuk kami pun dapat terus dengan bijak melakukan setiap perbuatan, setiap segala sesuatu, sehingga kami ya Tuhan bisa juga menjadi agen-agen-Mu yang menjadi penekan COVID-19 di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan juga yang memberkati dan mengingatkan setiap kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu, GKI Gading Serpong. Kiranya Tuhan berkatilah setiap kami di pelayanan yang kami lakukan. Kiranya Engkau yang menyertai setiap kami. Meskipun saat ini harus di dalam keadaan yang masih banyak kegiatan online, namun kami percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kami. Berikanlah ya Tuhan Yesus jalan yang baik, jalan yang lancar di dalam kami melakukan setiap pelayanan kami. Biarlah gereja-Mu ini ya Tuhan, GKI Gading Serpong, dapat terus menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi jemaat-Mu di GKI Gading Serpong ini, dan juga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di luar gereja. Kami berdoa, pakailah setiap kami, orang-orang di dalam gereja ya Tuhan, untuk dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap komisi-komisi
Di GKI Gading Serpong ini juga kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami ketika kami harus melakukan setiap program-program, menyusun setiap rancangan kerja. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, Tuhan yang memakai setiap kami. Biarlah anugerah kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami tidak sia-sia begitu saja, melainkan bisa kami emban dengan baik dan kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang bertambah usia. Kami bersyukur untuk anugerah pertambahan usia yang boleh Tuhan hadirkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati jemaat-Mu, kiranya hikmat, kebijaksanaan, dan sukacita senantiasa menaungi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, sedang dalam keadaan fisik yang tidak baik. Kami berdoa, mari Tuhan Engkau yang kiranya menjamah, memberikan kekuatan, memberikan harapan di dalam diri setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang terbaring lemah sakit. Biarlah ya Tuhan melalui keluarga juga yang senantiasa menjaga dan merawat jemaat kami yang pada saat ini juga ya Tuhan sedang terbaring lemah sakit, dapat semangat kembali dan juga bisa pulih dari penyakit yang saat ini mereka rasakan. Kami mau berdoa ya Tuhan juga untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau yang mendengarkan seru permohonan doa kami, Engkau yang maha tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Mari Tuhan berjalanlah bersama dengan kami, mari Tuhan bergumulah bersama dengan kami. Sebab kami yakin dan percaya tanpa Tuhan kami tidak akan mampu untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh ingin bersandar dan menggantungkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Inilah ya Tuhan setiap doa kami dan permohonan kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.